Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan yang berkenaan dengan keluarga sakinah, yakni mengambil dari salah satu hadis. Ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang kita mengharapkan dalam sebuah keluarga, tujuan daripada pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah. Sakinah bisa melahirkan kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan tentang kebahagiaan itu sendiri adalah ketika manusia memiliki 4 faktor. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadikan faktor kebahagiaan seseorang. Apa yang pertama? Antakuna zaujatuhu salihah. Seseorang itu menjadi bahagia, seseorang itu menjadi harmonis, seseorang itu menjadi luar biasa senangnya bila seandainya seorang suami memiliki istri yang salihah. Subhanallah, kebahagiaan yang tak terkira ketika pasangan dikaruniai dengan suami yang saleh dan istri yang salihah. Adalah sebuah karunia yang tak terhingga ketika Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Karena sesungguhnya sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Rasul pun menyatakan dalam hadisnya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Ciri dari seorang wanita yang salihah, bila dia itu sudah salat 5 waktu, kemudian sudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian sosok wanita tersebut pun bisa menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya. Seandainya dia sudah bisa melakukan 4 perkara ini, wanita salihah ini, maka diperintahkan, dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Subhanallah, hadiah buat seorang wanita yang salihah. Nah, ini merupakan sebuah kebahagiaan. Suami yang mendapatkan istri yang luar biasa, sudah menjadi sosok istri yang taat kepada suaminya, menjadi istri yang bisa menjaga rumah tangganya, yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah kebahagiaan yang tak terkira. Insya Allah suaminya ini akan menjadi orang yang bahagia. Kemudian yang kedua, wa antakuna auladuhu abararan. Rumah tangga bisa bahagia ketika Allah sudah mengkaruniai buah hati. Karena tidak semudah itu manusia bisa mendapatkan keturunan. Tapi ketika Allah sudah memberikan buah hati, anugerah terindah sudah didapat, suami yang saleh, istri yang salehah, kemudian dikaruniai dengan putra dan putri yang lucu, bahkan abraran, anak-anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini adalah kebahagiaan yang sempurna. Subhanallah, ketika kita mengetahui dalam Al-Quran, kategori anak itu sendiri dalam Al-Quran banyak macamnya. Yang pertama, anak itu bisa menjadi fitnah. Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini diketahui oleh kita semua bahwa ternyata ada yang menjadikan harta-harta kalian, ada yang menjadikan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah cobaan. Itu adalah ujian. Tidak sedikit anak yang memberikan ujian, menjadikan ujian untuk kedua orang tuanya. Tidak sedikit anak-anak yang terus menguji kedua orang tuanya. Tapi itu tadi, di balik ujian ini insya Allah ada pahala yang luar biasa. Kemudian anak itu juga menjadi zina. Surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itulah merupakan perhiasan di dunia. Membuat siapapun orangnya, orang tua yang bisa melihat anak itu akan senang melihat fisik anaknya, melihat kelakuan anaknya. Nah, ini belum tentu pribadinya, akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga, aduwwul lakum. Ada lagi tipe anak yang menjadi musuh buat orang tuanya. Dan yang keempat adalah anak yang qurrata a'yun. Jadi yang qurrata a'yun ini adalah anak yang menjadi penyejuk hati, penentram jiwa untuk kedua orang tuanya. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang mana di situ kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, tentunya kita berharap anak-anak kita adalah senantiasa berbuat baik, abraran, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, senantiasa patuh dan hormat, memiliki akhlakul karimah, saleh-salehah, terutama menjadi pribadi yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati dan penentram jiwa buat orang tuanya. Kemudian yang ketiga, faktor kebahagiaan manusia, yakni wa khulata'uhu salihin. Manusia akan bahagia, seseorang itu akan senang ketika memiliki tetangga, kerabat, lingkungan terdiri dari orang-orang yang saleh, salehah. Kegiatan-kegiatan keislaman diikuti. Ketika akan melakukan ibadah, ada temannya, ada mendukungnya, kemudian ada majelis taklim yang senantiasa menjadikan dirinya itu untuk terus menambah keimanan bersama dengan orang-orang saleh, sehingga bukan hanya urusan dunia saja yang diutamakan. Bersama dengan orang-orang saleh, dunia dan akhirat semuanya diseimbangkan. Dicari bersama-sama, mencari keseimbangan. Jadi insya Allah ketika kita memiliki teman, memiliki tetangga, kerabat, lingkungan dari orang-orang yang saleh, insya Allah akan menambah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya mencari teman bukan hanya sekedar mencari teman yang hanya asik buat diajak jalan doang. Bukan hanya teman yang enak diajak kongkow doang. Yang mau makan-makan doang. Yang mau diajak shopping saja. Tidak. Khairul asdiqa man saddaqoka. Laisa man sadaqoka. Nah, itu. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Faktor kebahagiaan yang keempat manusia adalah bila seseorang itu memiliki rezekinya di negerinya sendiri. Karena bagaimanapun juga ketika pasangan selalu bersama-sama dalam kegiatan yang normal, suami berangkat mencari nafkah pagi hari, di sore hari pulang berkumpul kembali dengan keluarga. Setiap hari bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Ini akan mendatangkan kebahagiaan dibandingkan dengan seorang yang mencari rezekinya di negeri lain atau berjauhan dengan keluarganya.
itulah tadi 4 perkara yang disampaikan mengenai kebahagiaan seseorang di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya. Insyaallah, mudah-mudahan itu semua ada pada diri kita. Apa yang pertama? Mendapatkan istri yang salihah. Istri mendapatkan suami yang saleh. Kemudian yang kedua, dikaruniai oleh Allah putra-putri, keturunan-keturunan kita yang senantiasa abrar, senantiasa melakukan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, memiliki lingkungan, teman, kerabat kita, tetangga kita, terdiri dari orang-orang yang saleh-salehah, sehingga mampu untuk kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan yang keempat, Allah memberikan rezeki kita di negeri sendiri. Insya Allah, 4 faktor tadi itu akan menjadikan bertambahnya bahagia rumah tangga seseorang, bertambahnya kesakinahannya, sehingga rumah tangganya semakin harmonis. Insya Allah. Itulah mungkin yang disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah, dari apa yang dipesankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya dan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.